Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Kepemimpinan di 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan sekali. Sudah puluhan kali saya sampaikan dan saya ingatkan. Karena di negara-negara Amerika Latin, tahun 60, tahun 70 sudah masuk menjadi negara berkembang seperti sekarang yang kita miliki sekarang ini. Sampai sekarang mereka tetap jadi negara berkembang. Karena saat diberi kesempatan, diberi peluang untuk melompat maju, dia tidak gunakan. Ini yang terus-menerus tak bosan-bosannya saya mengingatkan mengenai ini. Hati-hati mengenai kepemimpinan 24, 29, dan 34. Saya kira peringatan yang baik dari seorang kepala negara bahwa karena negara ini besar, negara ini potensinya sangat baik, menjadi negara besar, negara kuat, maka memang betul sekali jangan salah memilih pemimpin. Dan menurut pandangan saya, yang harus dicari adalah seorang pemimpin yang punya wawasan sejarah cukup baik, kemudian wawasan global cukup baik, dan itu artinya harus seorang yang punya pendidikan baik, formal maupun informal yang cukup baik, supaya bisa membungkus seluruh keberhasilan, merangkai semua hal-hal yang baik yang sudah kita capai, kemudian menjadikannya basis bagi lompatan kita ke depan. Ya, jadi saya melihat bahwa hitungan asing itu tidak begitu signifikan ya. Melihat faktor politik domestik kita saat ini begitu, bahwa isu yang dikondisikan saat ini saya lihat bahwa ini cukup menguap ya. Kenapa? Karena bagaimanapun posisi misalkan kita sebut Amerika saat ini, dia punya banyak masalah. Begitu ya, Rusia juga punya banyak masalah. China pun sudah punya banyak masalah. Artinya bahwa tokoh-tokoh yang ingin punya kesempatan cukup baik di 2024, dia sebetulnya harus bermain sendiri, begitu. Dokumen rencana CIA, bukti jangan pilih pemimpin antitesis Jokowi. Ganjar harus waspada, nampaknya kini diincar. Ya, beberapa hari yang lalu beredar sebuah dokumen yang membeberkan rencana Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA sedang mempersiapkan revolusi warna di Indonesia. Tidak diketahui apakah itu valid atau tidak, tapi kalau kita bicara soal keponya Amerika Serikat terhadap urusan dalam negeri negara lain, maka ini tidak mengherankan. Negara ini punya banyak kepentingan, termasuk menancapkan pengaruhnya di negara ini lewat presiden boneka yang patuh dan bisa disetir. Isu ini sudah banyak beredar, di mana mantan presiden yang berkuasa selama 30 tahun lebih diduga adalah boneka Amerika Serikat dan berhasil berkuasa dengan menggulingkan presiden sebelumnya yang tak pernah mau tunduk pada Amerika Serikat. Ya, benar tidaknya, masuk akal atau tidak? Anda bisa nilai sendiri. Nah, revolusi warna ini adalah operasi intelijen Amerika Serikat dalam membangun demokrasi liberal di negara lain, termasuk dengan cara menggulingkan rezim yang berkuasa saat ini. Banyak sekali laporan yang menyebut, termasuk artikel Kedubes China di Indonesia. Revolusi warna disiapkan oleh CIA lewat National Endowment for Democracy atau NED untuk ikut campur dalam pemilu 2024. NED adalah LSM swasta yang diduga dapat dana dari pemerintah Amerika Serikat dan disebut-sebut menjadi front CIA untuk melakukan revolusi warna. Situs Kedubes China di Jakarta bahkan menyebut NED sebagai salah satu prajurit sarung tangan putih dan pejuang demokrasi utama pemerintah Amerika Serikat, mengembangkan pemerintah yang sah dan mengembangkan kekuatan boneka pro Amerika Serikat di seluruh dunia atas nama mempromosikan demokrasi. NED ini ada lebih dari 100 negara dan menyalurkan lebih dari 2.000 hibah setiap tahun. Hibah ini adalah kedok yang tujuannya untuk membiayai revolusi di berbagai negara. Selain itu ada juga cawe-cawe Amerika Serikat terhadap Pilpres 2024. Dalam artikel berjudul Liquid, CIA Front Preparing Color Revolution in Indonesia, disebutkan ada dokumen yang menunjukkan pertemuan perwakilan IRI dengan pejabat tinggi kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta yang bernama Ted Menhover. Menhover menyampaikan kekhawatiran Washington karena elektabilitas Prabowo yang meningkat secara dramatis dan juga elektabilitas Anies yang melorot. Sumber mengatakan dari sudut pandang Washington, pentingnya memastikan terbentuknya pemerintahan yang patuh di Indonesia tidak dapat disepelekan. Kalau memang bahasan kali ini benar, maka Amerika Serikat butuh presiden boneka ini menang di Pilpres 2024.
Lalu siapa capres yang didukung oleh Amerika Serikat kira-kira? Wah, sungguh terlalu kalau kalian tidak tahu. Cuman ada satu orang kok, capres munafik yang suka ngibul. Makanya hati-hati, jangan pilih pemimpin yang terang-terangan mau berseberangan dengan Jokowi sekarang. Kalau sampai sosok ini menang, maka negara ini akan kembali mundur ke belakang. Jadi boneka negara asing yang tak mau negara ini maju. Waspada! Amerika Serikat mulai masuk ke dalam proxy war rakyat Indonesia. Negara Amerika ini adalah memang negara yang paling gak tahu diri dan kurang ajar. Negara ini punya pemimpin yang sebenarnya hanyalah boneka seperti Joe Biden yang sebenarnya tidak punya kekuatan apapun. Sistem elektronik di Amerika membuat negara ini dikuasai oleh orang-orang yang di balik layar. Mereka bisa ada di mana saja untuk melancarkan serangan-serangan proxy agar negara mereka tetap aman. Mereka meletakkan boneka-bonekanya di berbagai negara, khususnya negara berkembang yang kaya seperti Indonesia. Dan Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto, membuka pintu lebar-lebar bagi Amerika masuk ke dalam sistem pemerintahan dan juga bisnis di Indonesia. Dan tak berhenti di era Soeharto, Amerika terus-menerus mengeruk negara ini sampai presiden-presiden berikutnya. Beberapa presiden seperti Gus Dur, Megawati, dan Presiden Joko Widodo dipermainkan oleh Amerika. Ada antek-antek Amerika yang sengaja diletakkan di sistem perpolitikan Indonesia untuk merusak dan membuat negara Indonesia tetap ada di bawah kekuasaan Amerika. Para pengusaha minyak bumi dan juga gas alam di Indonesia merupakan antek Amerika yang terus-menerus melakukan upaya pembakaran duit agar Amerika tetap kaya. Indonesia tak mampu melawan Amerika karena memang sudah diletakkan posisi-posisi strategis orang-orang kepercayaan Amerika. Beberapa yang bisa saya sebutkan tadi adalah Anies Baswedan dan juga Amin Rais. Keduanya adalah mantan pelajar atau mahasiswa di Amerika. Kedua orang ini membuat polemik besar di Indonesia. Amin Rais dengan terang-terangan menyebut jika Kapolri Tito Karnavian dulu sebagai polisi yang berperan seperti PKI. Ini adalah fakta yang pernah dilontarkan oleh Amin Rais dan tak pernah bisa hilang rekam jejaknya. Kemudian dokumen rahasia WikiLeaks juga membongkar jika Anies Baswedan saat itu pernah dijegal masuk ke Amerika. Namun pada akhirnya berhasil masuk ke Amerika karena dianggap sebagai teman baik dari Amerika. Dan orang ini sekarang mulai melakukan manuver politiknya di Indonesia. Lewat Partai Nasdem yang dimiliki oleh Surya Paloh, Anies Baswedan yang adalah boneka Amerika dan teman baik Amerika siap menjadi senjata untuk memelihara status quo dari Indonesia. Saya curiga bahwa negara ini adalah negara pembuat teroris. Kita tahu sekali Badan Intelijen di Amerika alias Central Intelligence Agency alias CIA memiliki relasi yang cukup kuat dengan organisasi di Taliban. Presiden-presiden Amerika pun sampai sekarang tak berani bicara banyak soal penanggulangan teroris, dan saya juga curiga bahwa persenjataan untuk operasi Papua Merdeka juga merupakan senjata impor dari Amerika. Pendiri Partai Nasdem ini juga dekat dengan perusahaan minyak yang menguasai Petral yang sudah dibubarkan oleh Presiden Jokowi, dan saya melihat adanya benang merah antara orang-orang circle Anies Baswedan dengan Amerika. Jadi harapan kita hanya semoga Tuhan selamatkan Indonesia dari cengkraman penjajah Amerika yang tak kasat mata. Karena kita tahu Amerika diam-diam makan dalam. Saat ini Amerika sedang kesulitan ekonomi karena resesi dan ketimpangan sosial di Amerika sangatlah tinggi. Sehingga banyak sekali orang yang mendadak miskin dan jauh taraf hidupnya dibandingkan orang-orang kaya di Amerika. Ya, beberapa hari yang lalu beredar sebuah dokumen yang membeberkan rencana Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA sedang mempersiapkan revolusi warna di Indonesia. Tidak diketahui apakah itu valid atau tidak, tapi kalau kita bicara soal keponya Amerika Serikat terhadap urusan dalam negeri negara lain, maka ini tidak mengherankan. Negara ini punya banyak kepentingan, termasuk menancapkan pengaruhnya di negara ini lewat presiden boneka yang patuh dan bisa disetir. Isu ini sudah banyak beredar, di mana mantan presiden yang berkuasa selama 30 tahun lebih diduga adalah boneka Amerika Serikat dan berhasil berkuasa dengan menggulingkan presiden sebelumnya yang tak pernah mau tunduk pada Amerika Serikat.
Ya, benar tidaknya, masuk akal atau tidak? Anda bisa nilai sendiri. Nah, revolusi warna ini adalah operasi intelijen Amerika Serikat dalam membangun demokrasi liberal di negara lain, termasuk dengan cara menggulingkan rezim yang berkuasa saat ini. Banyak sekali laporan yang menyebut, termasuk artikel Kedubes China di Indonesia. Nah, ini kondisi Indonesia dari perspektif ancaman. Tapi negara tetangga kita seperti Selandia Baru, Australia, Singapura, Malaysia, Inggris membentuk yang namanya FPDA, Five Power Defense Agreement. Dubes Amerika Serikat diam-diam datangi kantor PKS. Apakah Anies akan dijadikan boneka Amerika Serikat untuk tahun 2024? Iya, kalau saya memandang pertemuan atau kunjungan dari Mr. Sung Yong Kim ini sangat-sangat signifikan ya. Katanya menjadi kunjungan ke partai yang pertama dilakukan oleh dia begitu. Dan kenapa dipilih PKS? Itu kan menjadi tanda tanya besar. Kita mengingat bahwa PKS selama ini digoreng oleh lawan politiknya itu sebagai partai dalam tanda kurung itu adalah partai radikal, juga partai yang menjunjung identitas seperti itu, dan juga sebagai Islam yang garis keras seperti itu. Tapi kenapa malah justru Amerika mendatangi PKS? Jangan doakan negeri ini yang jelek-jelek, ya. Bapak jangan salah paham nih. Oh, ini pendukung pemerintah. Oh, pemerintah itu bisa pergi dan datang. Tapi negeri ini tempat saya sujud, Pak. Kalau negeri ini tidak aman, kira-kira kita bisa ngaji nggak? Saya mau tanya sama Bapak. Jangan orang itu berpikir, oh, yang penting kita hancurkan, serang, buat kerusuhan, jihad. Loh, Bapak bisa lihat, loh, negeri yang dimana banyak teriak jihad, sekarang hasilnya apa? Sekarang hasilnya apa? Hasilnya orang Islamnya murtad. Orang Islamnya baris panjang di depan kedutaan besar negara-negara Eropa, minta suaka politik. Anak kecilnya diangkat ke negara sana, tidak punya masa depan, bahkan tidak dididik secara Islam. Pemerintah itu boleh pergi dan datang, rezim itu boleh berganti, menteri itu bisa ada dan bisa tiada, tapi negeri ini harus ada, Pak. Negeri ini rasa aman ini harus ada. Jangan karena kita terjebak pada kondisi tertentu, ya Allah hancur Indonesia. Jangan. Indonesia tidak boleh hancur. Yang hancur itu orang yang apa itu? Yang zalim, orang yang merusak. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.